Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat, atas banyak keberkahan yang Allah anugerahkan kepada diri kita semua. Semoga semakin banyak nikmat yang kita dapatkan, semakin bertambah pula tingkat ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak menjadi sia-sia, bahkan tidak menjadi golongan yang termasuk ke dalam golongan yang kufur nikmat, maka alangkah baiknya kita maksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dalam rangka menuntut ilmu dan juga hal-hal yang lainnya yang positif. Salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita sanjungkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk daripada umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti, dan juga kita diakui menjadi salah satu bagian dari umat beliau. Semoga menuntut ilmu kita hari ini, di sore hari ini, dalam rangka mempelajari sirah dan juga perjalanannya, kita semoga diakui menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan berusaha maksimal untuk menularkan kepada yang lainnya apa-apa yang diajarkan dan juga apa-apa yang dilarang oleh beliau. Baik, Ifatifillah rahimakumullah, mohon maaf saya tidak bisa hadir di lokasi karena memang saya lihat yang isi absen hanya online semua, jadi saya agar efektif, ya lebih baik saya di online juga, artinya semuanya memanfaatkan teknologi yang sudah kita sama-sama nikmati lah gitu. Kalau memang ada yang offline, nanti dia yang atau berniat untuk datang offline, ya harap diisi presensinya agar kami juga bisa hadir ke sana gitu. Tapi kalau semuanya online ya tidak masalah, artinya kita semuanya menjadi kajiannya online semua seperti itu. Baik, mengawali kajian ini marilah kita sama-sama membuka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ifatihullah, sebentar saya share screen dulu. Melanjutkan kajian kita ya tentang sirah Rasulullah SAW, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sudah memasuki di pertemuan atau kelas yang ke-35 ya. Sudah lumayan banyak, mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan ataupun ya alangkah baiknya tidak hanya di kelas ini saja gitu. Artinya kita juga mencari di referensi-referensi lain agar bisa memperbanyak wacana, memperbanyak pengayaan kita, dan juga kalaupun ada yang kurang tepat yang disampaikan di sini silahkan disampaikan, kemudian kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Artinya kelas ini bukan satu-satunya kelas yang semuanya itu lengkap dan juga benar, artinya memang sesuai. Mungkin bisa jadi kawan-kawan semua mendapatkan ilmu di tempat lain, tafadol gitu, bisa di-share di sini dan juga kita bisa diskusi agar memperkaya pengetahuan kita dan juga wawasan kita. Dan alhamdulillah kita sudah ke pekan ke-35 dan sudah masuk ke bab
setelah pemboikotan. Artinya ada bab tentang Rasulullah SAW berduka dengan wafatnya dua pembela beliau, yaitu paman beliau Abu Thalib dan juga istri tercinta beliau yaitu Bunda Khadijah. Peristiwa ini memang memiliki dampak yang sangat luar biasa, sangat besar, baik bagi pribadi Rasulullah dan juga bagi dakwah secara umumnya gitu. Bagi pribadi Rasulullah, bagaimana meninggalnya dua orang ini menjadi suatu kesedihan yang sangat luar biasa sebenarnya. Kesedihan bagi beliau secara manusiawi, ya, artinya beliau secara manusia pasti sedih ditinggalkan oleh dua orang yang dicintainya, yang sangat-sangat dibutuhkan bagi kehidupan dan kehidupan beliau dan juga bahkan kehidupan dakwah. Artinya ada dampak yang terkait pada perjalanan dakwah beliau dengan meninggalnya dua sosok manusia ini gitu. Dan ini merupakan salah satu pendorong yang nantinya yang menguatkan keputusan Rasulullah untuk mencoba mengubah pendekatan dakwahnya, terutama dalam hal melihat Mekah ya sebagai basis dakwah, sebagai pusat dakwah, kemudian mengubah pendekatannya ke tempat lain atau lokasi lain yang menjadikan pusat yang akan dijadikan sebagai pusat dakwah seperti itu. Artinya banyak faktor lah ya, yang salah satu yang menguatkan ya hal ini gitu. Artinya yang menguatkan untuk mencoba mencari pendekatan lain ya meninggalnya dua sosok manusia ini gitu. Sehingga dari faktor-faktor yang tadi disebutkan yang sudah kita bahas ataupun nanti akan kita bahas, mulai dari pemboikotan, kemudian permusuhan Quraisy yang sangat semakin intensitasnya semakin kuat, yang termasuk juga faktor yang paling utama adalah ini, meninggalnya dua sosok manusia yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga terakumulasi dengan luar biasa. Dan ini memberi kesimpulan bahwa Mekah itu sudah tidak layak lagi pada saat itu ya. Mekah sudah tidak layak lagi untuk menjadi basis dakwah. Artinya dalam kesimpulan Rasulullah SAW, kesimpulan beliau bahwa dakwah tidak akan berkembang kalau masih mengandalkan Mekah menjadi basis dakwah atau menjadi pusat dakwah. Memang pada awalnya Mekah dijadikan basis dakwah, mulai dari dakwah terbatas, kemudian dakwah terbuka, kemudian para sahabat termasuk sahabat-sahabat kuat seperti Umar dan Hamzah yang masuk Islam, itu ada rasa optimisme dari Rasulullah bahwa Mekah ini siap untuk menjadi basis dakwah. Namun melihat tantangan dari luar, kemudian juga kondisi yang terjadi setelah pemboikotan, maka kesimpulan yang berkembang atau kesimpulan yang didapat oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah Mekah sudah tidak layak lagi. Artinya sudah tidak ada pembela lagi gitu, ketika Abu Thalib dan juga Bunda Khadijah meninggal dunia. Oleh karena itu nanti akan mempengaruhi setelah peristiwa ini adalah peristiwa bagaimana Rasulullah memulai dakwah ke luar kota Mekah. Artinya mencari alternatif basis dakwah gitu. Dan yang pertama-tama dikunjungi kan atau yang disasar adalah Taif ya. Insya Allah nanti pekan depan akan kita bahas gitu. Kemudian nanti beliau memulai perjalanannya ke Taif setelah meninggalnya dua sosok manusia ini. Nah, ini adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan seharusnya gitu. Dan tidak bisa dipisah satu persatu gitu. Artinya kita tidak bisa membahas satu persatu kemudian memisahkan begitu saja gitu. Ini adalah rangkaian peristiwa ya, kalau mau diambil urutannya dari tahun kelima lah, paling pendeknya lah gitu. Tahun kelima mulainya para sahabat itu hijrah ke Habasyah dulu, kemudian nanti Hamzah dan Umar masuk Islam, itu peristiwanya berhubungan gitu dan saling berkaitan satu sama lain dan tidak berhenti gitu. Artinya tidak bisa kita memisahkan, membahas tematik kemudian sudah selesai, tidak ada hubungannya gitu. Jadi kita bisa seharusnya menariknya jauh ke belakang di tahun kelima kenabian gitu.
Di tahun kelima kenabian bagaimana Rasulullah SAW menghijrahkan para sahabat ke Habasyah gitu, dan itu sudah kita bahas ya. Kemudian setelah hijrah ke Habasyah, kemudian melahirkan kondisi di mana simpati orang-orang Quraisy yang tidak memusuhi Islam itu menguat, bahkan sebagian orang yang tidak memusuhi, bahkan ada yang memusuhi ya, seperti Umar itu kemudian masuk Islam. Kalau Hamzah kan awalnya memang tidak memusuhi, kemudian karena simpati Rasulullah SAW dan para sahabat itu dipersekusi, dizolimi, kalau bahasa sekarang dibully, kemudian memunculkan simpati dari Hamzah, sehingga Hamzah kemudian memutuskan masuk Islam, dan sudah kita bahas. Kemudian nanti pun selang beberapa hari, dalam waktu sepekan itu Umar pun masuk Islam, kemudian mendorong orang-orang Quraisy itu melakukan pemboikotan gitu. Setelah berdialog dengan Abu Thalib dan tidak tidak menemui jalan temu, setelah itu orang-orang Quraisy di bawah komando, atau bukan dibilang komando, artinya di bawah keputusan dari Abu Jahal yang memang ingin memaksakan kehendak untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah, namun tidak sanggup karena terbatas oleh faktor asobiah. Oleh karena itu menggiring kekuatan secara kolektif Quraisy itu untuk memboikot Rasulullah SAW dan juga para pendukung dan pembelanya gitu. Artinya tidak hanya umat Muslim yang diboikot, namun juga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang menjadi pembela Rasulullah SAW walaupun mereka dalam kondisi musyrik gitu. Nah ini kita sudah bahas 2 kali ya pekan lalu karena memang faktor asobiahnya. Dari semua itu Rasulullah menyimpulkan, dan akhirnya apa? Akhirnya karena setelah pemboikotan itu berakhir, perjanjian pemboikotan itu dibatalkan gitu kan, dan kemudian selang berapa lama setelah pemboikotan itu, di tahun ke-10 kenabian, di akhir-akhir setelah pemboikotan itu, 2 sosok ini meninggal dunia, yaitu paman dari Rasulullah Abu Thalib dan juga Bunda Khadijah istri dari Rasulullah. Itu. Kemudian dari semua itu Rasulullah menyimpulkan Mekah ini sudah tidak layak lagi, tidak efektif lagi untuk menjadi basis dakwah. Pada akhirnya Rasulullah mencari pusat dakwah baru, yaitu ke Taif gitu. Sampai nanti Taif pun dinilai dalam tanda kutip gagal gitu sebagai proyek barunya Rasulullah. Kemudian setelah itu muncullah beberapa pemuda dari Yasrib, kemudian tertarik terhadap dakwah Rasulullah, kemudian mereka berbaiat gitu kan, baiat Aqobah pertama, kemudian setahun lagi baiat Aqobah kedua dengan lebih banyak lagi orang yang diutus dari Yasrib. Pada akhirnya hijrahlah ke Madinah, sehingga ini menjadi awal baru dari dakwah Rasulullah SAW, periode baru. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan tahun depan ya yang akan kita bahas lah gitu, dan kalendernya sudah kita sampaikan ya di grup ya, seperti itu. Jadi ini rangkaian peristiwa dari tahun kelima itu sangat terkait. Makanya kalau kita baca sirah tuh ya kalau memang pemula ya atau mengawali, ya alangkah baiknya adalah dengan membaca secara kronologis dulu. Itu secara kronologis dari awal sampai akhir, baru nanti kita belajar yang tematik gitu. Kadang yang kurang pas adalah kebanyakan kita ingin menggali sirah secara tematik dulu. Rasulullah sebagai seorang panglima seperti apa, Rasulullah sebagai seorang ayah, dan bla 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 segala macamnya. Namun kita lupa belajar sirah diawali dari secara kronologis dari awal sampai akhir. Dan itu makanya kadang kita ada yang lost di situ ketika kita tidak belajar terlebih dahulu sirah dari awal sampai akhir. Jadi ini rangkaiannya akan sangat terkait, rangkaian-rangkaian peristiwanya, dan yang sudah kita paparkan, yang kita paparkan ini akan sangat terkait. Oleh karena itu kita nggak bisa baca sirah atau melihat sejarah itu seakan-akan terpisah lah gitu, seakan-akan berdiri masing-masing tematik sudah gitu. Artinya semua ini akan sangat terkait. Ada sebab, ada akibat, ada kondisi di mana kenapa terjadi ini, ya karena peristiwa sebelumnya. Kita kan sering membahas hilfu fudul. Apa sih sebenarnya urgensi hilfu fudul? Justru malah nanti terkaitnya dengan peristiwa pemboikotan kan, peristiwa pembatalan pemboikotan atau mengakhiri perjanjian pemboikot. Karena apa? Karena ada bagian hilfu fudul yang masih diingat oleh
orang-orang Quraisy kan gitu. Jadi nggak sembarang kita membahas dan juga tidak selayaknya atau tidak ya alangkah baiknya lah kita membahas secara kronologis dulu sehingga semua itu akan terasa sangat terkait dan akan utuh kita melihatnya. Artinya konstruk sejarah itu penting gitu. Kalau kita nggak punya konstruk sejarah yang utuh gitu, terutama Sirah Nabawiyah ya sebagai panutan atau sebagai Rasulullah sebagai panutan kita, siratan kita, dan kita tidak memahaminya nanti akan sejarah akan terlihat seperti apa ya? Potongan-potongan aja gitu. Ya potongan-potongan biasa, penggalan-penggalan peristiwa yang itu akan membuat sejarah menjadi aneh kadang gitu. Kok kayak gini sih, kok kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak belajar atau tidak memahami peristiwa sebelumnya. Makanya timbul kadang aneh gitu, sejarah seperti aneh. Nah itu, dan dikhawatirkan, ya mudah-mudahan enggak ya, dikhawatirkan akan salah kita menyimpulkan dari sejarah itu sendiri, karena memang tidak secara utuh kita memahaminya. Sama seperti peristiwa lagi-lagi ya, peristiwa penyerangan Hamas terhadap Israel di Oktober kemarin. Banyak orang melihat hanya potongan itu aja tuh. Sehingga apa? Sehingga menyalahkan Hamas. Kenapa Hamas nyerang Israel? Padahal sejarahnya sudah tahun 40-an kan sudah terjadi peristiwa kezoliman yang dilakukan oleh Israel. Namun banyak orang yang hari ini sebagian mendukung Israel hanya melihat sejarah atau peristiwa di bagian tanggal 7 Oktober kemarin saja gitu. Tanpa melihat jauh ke belakang bagaimana kezoliman-kezoliman yang sudah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Nah, oleh karena itu pentingnya kita memahami konstruk sejarah, terutama dalam Sirah Nabawiyah. Agar apa? Agar kita tidak salah nanti menyimpulkan bagaimana Rasulullah SAW bertindak, berperilaku, dan segala macamnya. Karena kita bisa melihat secara utuh konstruk dari sejarah itu sendiri. Baik, kita masuk ya tentang Ammul Huzni atau yang ya, sering disebut ya di buku-buku sirah itu tahun duka cita atau tahun berduka. Ini istilah yang dimunculkan oleh para ahli sejarah gitu. Jadi bukan Rasulullah yang mengungkapkan hari atau ya tahun ini kita tahun Ammul Huzni itu bukan. Jadi nggak ada hadis atau nggak ada nas yang mengisyaratkan bahwa tahun tersebut adalah tahun duka cita. Ini kesimpulan dari para penulis sejarah agar memudahkan memahami kondisi di tahun ke-10 kenabian setelah pemboikotan. Jadi ya untuk bab baru lah atau ketika menulis sejarah atau antum semua membaca buku sirah itu ada bab di mana itu tahun Amul Huzni atau tahun duka cita lah seperti itu. Jadi nggak ada nas, nggak ada teks atau nggak ada hadisnya gitu. Ya kalau dibilang bid'ah ya bukan bid'ah gitu. Karena memang ini istilah gitu. Jadi jangan mudah-mudah bilang bid'ah sesuatu. Tapi ini istilah yang dimunculkan oleh ulama-ulama atau para ahli sejarah, khususnya ahli sirah nabawiyah seperti itu. Jadi bukan Rasul yang menamai. Nah, tahun duka cita di mana dua orang terdekat dengan Nabi SAW itu wafat di waktu berdekatan, yaitu pada tahun 10 kenabian. Yang pertama adalah Abu Talib bin Abdul Muthalib, ya, paman Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Bunda Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan istri beliau, ya, istri Rasulullah SAW. Artinya dua orang ini sangat penting dalam kehidupan Rasulullah SAW, baik itu kehidupan pribadi, khususnya Abu Thalib ya, yang memang merawat Rasulullah SAW sejak kecil, bahkan sampai beliau menikah, bahkan sampai nanti menjadi seorang nabi. Jadi ini belum peristiwanya ini belum setahun lepas dari pemboikotan. Jadi kalau pemboikotan itu kan tahun ke-7 sampai tahun ke-10 awal ya. Awal tahun ke-10 kenabian itu akhir dari pemboikotan, dan kalau peristiwa ini di kira-kira pertengahan ataupun akhir pada tahun tersebut, artinya tidak sampai setahun setelah pemboikotan. Itu yang masyhur ya, artinya riwayat-riwayat yang populer yang masyhur seperti itu menyebutkan. Itu ya, akhirnya di akhir tahun, artinya di akhir tahun ke-10 Abu Thalib, kemudian disusul oleh Bunda Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah SAW.
Nah, kita bahas sedikit dulu tentang Abu Thalib. Kedekatan Rasulullah SAW dengan Abu Thalib itu tentu sudah sangat sama-sama paham ya. Kita tahu semua bagaimana Abu Thalib itu mulai mengasuh Rasulullah sejak kecil, tepatnya sejak usia kisaran 8 tahun ya. Setelah ditinggal oleh kakeknya, awalnya kan memang kakeknya yang merawat Rasulullah. Kemudian kakeknya meninggal, dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib gitu. Kemudian diasuh, dibesarkan, dibina sampai nanti menikah, bahkan sampai menjadi nabi, bahkan sampai akhir gitu. Artinya kedekatan ini luar biasa kedekatannya gitu. Kemudian juga termasuk juga Rasulullah SAW ketika setelah menikah juga kan mengambil Ali ya untuk mengasuh atau diasuh gitu oleh Nabi SAW, karena memang kondisi Abu Thalib ketika itu sedang apa namanya, sedang bangkrut lah kalau bahasa pengusaha gitu. Artinya kondisi tahun-tahun itu tahun-tahun paceklik. eh, Rasulullah sampaikan kepada Abbas, Abbas, bagaimana kalau kita mengangkat anak Abu Thalib gitu untuk meringankan beban beliau. Sudah, Abbas akhirnya mengambil satu anaknya, kemudian Rasulullah mengambil Ali gitu. Eh, Kemudian Nabi juga setelah itu menerima wahyu di usia 40, kedekatannya semakin kuat, artinya tidak malah memutuskan hubungan gitu. Justru malah Abu Thalib menjadi orang yang paling terdepan memimpin Bani Hashim untuk membela Rasulullah SAW. Walaupun tadi Abu Thalib sampai meninggalnya itu tidak masuk Islam. Tapi pembelaannya, ini karena faktor aja, faktor asobiyah. Pembelaannya terhadap Rasulullah itu paling depan. Dan memimpin Bani Hashim dan juga Bani Muthalib, ya, Bani sebelahnya gitu. Perannya sangat luar biasa Abu Thalib. Nah, karena Abu Thalib inilah Rasulullah SAW punya ruang yang sangat besar untuk berdakwah di Mekah. Artinya pengaruhnya itu bukan hanya ke pribadi Rasulullah, namun juga kepada dakwah pada umumnya. Walaupun tadi Abu Thalib tidak masuk Islam. Namun karena faktor asobiyah, membela keponakannya, dan ini bagian dari Bani Hashim dan juga Bani Muthalib, maka Abu Thalib itu memimpin untuk membela Rasulullah SAW di garis depan. Dan orang-orang Quraisy pun selalu menimbang apapun tindakan yang mereka lakukan terhadap Rasulullah itu mereka pasti melihatnya Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini menjadi pemimpin ataupun menjadi tokohnya, orang nomor satunya dari Bani Hashim gitu, yang siap membela Rasulullah. Kalau tidak ada Abu Thalib, mungkin Rasulullah SAW sudah bisa jadi dibunuh ataupun banyak kezaliman-kezaliman dilakukan yang lebih dahsyat lagi. Gitu. Artinya karena orang-orang Quraisy itu melihat masih ada Abu Thalib, maka mereka nggak berani gitu terhadap Rasulullah SAW. Adanya, ya kita sudah bahas kemarin ya, 3 pertemuan yang lalu ya, adanya negosiasi, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Quraisy kepada Abu Thalib kan sampai kalau di slide itu sampai 4 kali ya mendatangi Abu Thalib untuk menyerahkan Rasulullah gitu, menyerahkan keponakannya untuk mereka bunuh. Namun Abu Thalib dengan tegas akan siap membela bersama Bani Hashim. Gitu. Nah ini artinya menunjukkan peran Abu Thalib itu sangat jelas, sangat luar biasa. Artinya dengan peran ini sampai dakwah, artinya bukan hanya pertumbuhan Rasulullah secara pribadi, sampai dakwah meskipun Abu Thalib itu tidak masuk Islam, tapi karena memang asobiahnya gitu. Asobiah, faktor kesukuan, faktor kekeluargaan, tapi jelas perannya. Abu Thalib menjadi pembela Rasulullah SAW. Sampai nanti peristiwa pemboikotan juga seperti itu. Abu Thalib menjadi orang yang terdepan untuk membela Rasulullah dan rela menjadi bagian yang diboikot. Artinya ini Abu Thalib konsisten dari awal. Konsisten Abu Thalib dalam membela dakwah Rasulullah SAW. Usianya ketika meninggal itu dalam riwayat itu 80-an tahun usianya. Artinya sampai habis-habisan itu membela Rasulullah. Ini orang yang luar biasa ya. Karena faktor asobiyah. Kalau ya kadang kita mikir kok bisa ya. Ya bisa lah. Karena memang ya itu asobiyah Quraisy itu seperti itu. Dan ini ditunjukkan oleh Abu Thalib gitu. Kalau kalau faktor keimanan mungkin sudah jelas gitu. Para sahabat siap membela Rasulullah karena faktor keimanan. Tapi ini Abu Thalib gitu. Dia nggak masuk Islam sampai wafatnya, namun membela Rasulullah SAW. Sehingga
Makanya wajar kalau memang kematian Abu Thalib ini, wafatnya Abu Thalib ini menjadi kesedihan Rasulullah SAW. Itu sangat-sangat wajar. Karena selama berapa puluh tahun tuh, kalau dari mulai usia Rasulullah 8 tahun, dihitung kemudian eh, masuk apa namanya, menerima wahyu 40 tahun, di tahun ke-10 kenabian jadi berapa tahun? Sekitar berapa? 40-an tahun ya. 40-an tahun membela Rasulullah. Artinya secara manusia ini wajar. Selaku keluarga, pamannya lagi gitu kan, selaku pembelanya, wajar. Artinya Rasulullah SAW sangat berduka dengan kehilangan atau wafatnya Abu Thalib. Artinya duka di sini meskipun dalam keadaan musyrik, tapi wajar dan manusiawi. Bahkan justru lebih menyedihkannya Rasulullah, artinya lebih menyakitkan bagi Rasulullah, Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir, artinya tidak memeluk Islam. Itu yang membuat tambah sedihnya Rasulullah SAW. Padahal ya mustahil lah nggak didakwai sama Rasulullah, pasti ada walaupun memang tidak terlihat apa nasnya tidak ada atau teksnya tidak ada, ya Ali aja anaknya Abu Thalib itu didakwahi, apalagi pamannya gitu, walaupun memang bukan di awal-awal fase kenabian, artinya bukan di fase terbatas. Tapi memang kalau kita lihat teksnya yang terakhir adalah ketika wafat Abu Thalib diminta untuk sama Rasulullah untuk menyebutkan la ilaha illallah. Gitu kan. Pasti didakwai sama Rasulullah. Namun Abu Thalib menolak seperti itu. Artinya apa? Rasulullah SAW sangat sedih, sangat kehilangan. Terlebih Abu Thalib tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Itu luar biasa kesedihan. Artinya siapa sih nggak ingin gitu kalau keluarganya itu orang yang begitu dekat, begitu kita cintai, begitu kita apalagi membela kita dalam semua aspek kehidupan, tapi nggak mampu untuk masuk Islam kan sangat sedih gitu. Sampai meninggal dunia itu tidak masuk Islam itu sangat sedih gitu. Jangankan sampai apa namanya apa Allah itu menegur ya. Allah itu menegur, artinya kesedihan Rasulullah ini ditampakkan sangat luar biasa sampai Allah negur. Jangan karena ingin, tanda kutip ya, ambisi yang sangat luar biasa itu, Rasul tuh ingin bukan hanya pamannya sebenarnya. Semua orang Quraisy ingin Rasulullah SAW ingin semua orang Quraisy itu masuk Islam. Gitu. Namun kan Allah menegur gitu dengan ayatnya ya. Wa ma'alaika illal balag. Tugasmu ini wahai Nabi, tugasmu ini wahai Muhammad hanya wa ma'alaika illal balag, hanya menyampaikan hidayah, menyampaikan risalah gitu. Masalah dia itu mau menerima, dia itu mau beriman atau tidak itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekuat apapun ambisimu wahai Muhammad, seambisi apapun engkau ingin orang-orang Quraisy ini, keluargamu ini seluruhnya ini masuk Islam, tapi kalau Allah bilang tidak, nggak bisa. Gitu. Artinya hidayah itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan. Jadi ya kalau memang Allah bilang nggak beriman ya nggak beriman. Gitu. Jadi kepada orang lain ini, kepada Quraisy secara umum ya, bagaimana dengan pamannya gitu. Pasti Rasulullah sangat ingin gitu pamannya itu memeluk Islam. Namun apa? Sampai akhir hayatnya pamannya itu nggak memeluk Islam. Gitu. Dan ini yang semakin membuat Rasulullah SAW sedih. Gitu. Artinya kita bahas sedikit ya rahasia hidayah ya sebelum nanti kita bahas bagaimana efeknya ya. Artinya menjelang wafat Abu Thalib itu dikelilingi anggota keluarga dan tokoh-tokoh senior Quraisy. Masing-masing pihak berkepentingan memastikan Abu Thalib mengikuti keinginannya. Ada hikmah sangat luar biasa tentang rahasia hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh yang sangat gamblang, sangat nyata, dan ini orang terdekat dari Rasulullah. Bagaimana hidayah itu benar-benar hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengendalikan hati manusia. Ya, apalagi kita gitu. Rasulullah aja nggak bisa gitu. Rasulullah yang sudah diangkat menjadi nabi, rasul, kemudian segala macam yang didoa itu dikabulkan. Namun kalau masalah hidayah tidak bisa. Artinya Rasulullah ingin sebenarnya pamannya itu masuk Islam. Ingin sebenarnya seluruh kaum Quraisy ini keluarganya. Artinya kan memang Quraisy ini kan satu keluarga ya.
ingin masuk Islam, tapi kalau Allah bilang tidak, nggak bisa. Gitu. Artinya tidak bisa memastikan apa yang kita sampaikan itu diterima, nggak bisa. Walaupun dengan retorika yang sangat canggih, yang sangat berbobot, kalau Allah bilang nggak bisa. Kita sudah menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau Allah bilang hati orang tersebut itu belum mendapat hidayah, tidak bisa. Tugas kita hanya berkewajiban berusaha seoptimal mungkin agar memudahkan seorang itu mendapat hidayah dari Allah. Artinya kita itu membuka jalan. Kita hanya berkewajiban untuk sabar membuka pintu hidayah bagi orang-orang, bagi sekeliling kita. Namun masalah hidayah itu masuk ke dalam hatinya ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahasia hidayah, makanya saya sebutkan rahasia hidayah. Rahasia hidayah itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa kedekatan Rasulullah SAW kepada Abu Thalib? Itu pasti kan sangat dekat kepada pamannya. Bahkan sudah hampir melebihi ayatnya dianggap sebagai ayahnya kan, karena memang ayahnya udah nggak ada Rasulullah. Kemudian diasuh kakeknya usia 8 tahun, kemudian sudah ikut sama Abu Thalib sampai Abu Thalib wafat. 42 tahun, bayangkan. Iya, 42 tahun nih. 42 tahun Abu Thalib bersama Rasulullah. Tapi kalau Allah bilang nggak beriman. Artinya hidayah itu nggak bisa masuk. Artinya yang paling jelas tadi, yang menjelang wafat, Abu Thalib dikelilingi oleh Rasulullah, anggota keluarga, juga tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh senior Quraisy ini memastikan Abu Thalib ini tetap meyakini ajaran syirik. Sampai dibilang, apakah engkau membenci agama milah dari bapakmu Abdul Muthalib? Gitu. Jangan sampai kamu bilang Abdul Muthalib itu masuk neraka, kan gitu, digituin lah. Kemudian Nabi itu berusaha keras mengislamkan sang paman. Ucapkanlah la ilaha illallah, itu aja paman, gitu. Dengan itu aku akan bersaksi atas keislamanmu pada hari kiamat nanti. Gitu. Ya, tokoh-tokoh Quraisy ada di situ. Ya, mau gimana kan, nggak bisa. Ya Quraisy, lagi-lagi Quraisy itu faktor kehormatan itu sangat penting. Artinya masing-masing pihak itu berkepentingan memastikan Abu Thalib itu mengikuti keinginannya. Baik itu yang tetap ingin Abu Thalib itu menjadi kafir, artinya penyembah berhala, ataupun Rasulullah yang ingin Abu Thalib itu di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Artinya tidak ada berhala, tidak ada sembahan selain daripada menyembah kepada Allah. Menuhankan yang esa, menuhankan tauhid gitu. Artinya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengaku tauhid. Namun Abu Thalib memilih untuk bertahan dengan keyakinannya dan tidak mau beriman. Jika hal itu tidak akan membuat Quraisy menghinaku, kata Abu Thalib ini, sehingga mereka beranggapan Abu Thalib beriman karena terdesak, niscaya aku akan membahagiamu. Artinya ingin beriman. Gitu. Tapi Abu Thalib merasa dia nanti kalau dia masuk Islam, maka dia tidak dianggap sebagai seorang kesatria. Kenapa? Karena memang baru berislam ketika sudah sakaratul maut. Gitu. Sudah lemah, sudah nggak berdaya, masuk Islam. Dulu waktu sehat nggak mau berislam, kayak gitu kan. Gitu. Faktor kehormatan itu menjadi penting. Salah satu hal yang membuat Abu Thalib itu menolak mengucapkan la ilaha illallah adalah faktor kehormatan terhadap orang-orang Quraisy. Abu Thalib ya merasa kalau dia bersyahadat, artinya mengucapkan la ilaha illallah, di saat dia kritis, di saat dia sedang sebentar lagi meninggal dunia, maka itu lemah gitu, lemah, dianggap pecundang, kemudian ibaratnya udah mau mati baru beriman, dulu kemana aja waktu sehat, kayak gitu kan, kayak gitu. Ini rahasia Allah ya, namanya rahasia Allah yaitu hidayah. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib ya nggak bersyahadat pada akhirnya, dan itu yang sangat-sangat membuat sedih Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya ditinggal oleh Abu Thalib, namun Abu Thalib meninggal dalam kondisi tidak beriman. Itu sangat luar biasa. Jadi rahasia hidayah itu nggak bisa diutak-atik. Kita ingin misalnya orang yang paling dekat dengan kita, misalnya sahabat kita atau siapapun lah yang benar-benar iman gitu, yang sangat bestie lah kalau bahasa anak sekarang, bestie kita
itu kita punya kawan yang belum beriman, kita pengen dia beriman. Namun Allah katakan tidak ya tidak. Gitu. Walaupun jalan itu sudah buka lebar. Bayangkan, bukan hanya manusia biasa, Rasulullah sebagai perantara hidayah itu aja nggak mampu untuk memastikan Abu Thalib itu masuk Islam. Itu apalagi kita gitu kan, yang sangat jauh gitu dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Artinya hanya milik Allah lah hidayah. Innaka la tahdi min ahabbat likulli li walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya apa ayat ini? Hidayah itu dalam arti beriman ya. Sungguhnya engkau itu tidak dapat memberi hidayah. Artinya mengislamkan seorang itu. Artinya membuat mereka itu masuk Islam kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya hidayah itu benar-benar kehendak Allah, hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa membuat seorang itu mendapatkan iman. Maksudnya hidayah iman ya. Hidayah itu kan ada berlapis-lapis ya. Nah ini masalahnya hidayah iman menurut Allah sudah menurunkan Al-Quran, kemudian mengutus Rasul, kemudian menjamin keselarasan antara Al-Quran dengan Rasulnya. Artinya sarana agar manusia itu mendapat hidayah itu udah ada. Gitu. Cuman apakah seorang itu bisa menerima hidayah itu tergantung Allah. Bukti sudah ditampakkan, kemudian jalan sudah disiapkan. Tapi orang untuk mau di jalan itu tuh atau enggak itu tergantung Allah. Jadi nggak nggak bisa kita memastikan seorang itu akan mendapatkan hidayah. Hidayah itu bagian dari ikhtiar manusia. Peran kita, kewajiban kita itu hanya menjadi pembuka. Masalah orang itu mau ikut atau enggak itu bukan kita. Namun apa? Manusia itu nggak boleh diam menunggu hidayah. Kenapa sih nggak pakai jilbab belum dapat hidayah gitu? Bahasa kayak gitu kan. Kenapa sih nggak mau sholat? Ya belum dapat hidayah. Bukan itu maksudnya. Gitu. Allah sudah kasih fasilitas, ada Al-Quran, ada sosok Rasulullah sebagai teladan, ada sirohnya. Itu ikhtiar. Gitu. Sehingga hidayah itu menjadi dekat. Tinggal diklik aja. Gitu. Tinggal taufik dari Allah untuk mendapatkannya. Gitu. Jadi nggak bisa kita memastikan seorang itu mendapat hidayah beriman atau tidak, itu nggak bisa. Artinya dari hidayah yang paling mendasar yaitu iman, dan yang tadinya kafir menjadi beriman, kemudian hidayah lapisan selanjutnya hidayah dalam ibadah, hidayah dalam jalan yang lurus dan segala macamnya. Makanya kan dalam sholat kita kan membaca Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu artinya bukan kita itu belum dapat jalan yang lurus, bukan. Maksud hidayah atau tunjuki ihdinas siratal mustaqim di sinilah hidayah dalam menjalani hidup ini. Artinya mencerna setiap perubahan dalam hidup. Sehingga kita nggak bingung nih dengan kondisi yang ada tuh nggak bingung. Oleh karena kita nih yang sudah beriman pun harus membutuhkan hidayah, membutuhkan lapisan-lapisan hidayah selanjutnya. Gitu. Setelah hidayah iman yang sudah kita dapatkan, kita semua beriman ya, artinya dalam Islam lah. Kemudian kita membutuhkan lapisan-lapisan hidayah selanjutnya. Sehingga ya kita kebutuhannya itu gitu. Saat ini bukan hidayah yang belum beriman, orang-orang kafir, nah hidayahnya adalah yang beriman. Namun kita nih yang sudah beriman, maka kita membutuhkan lapisan hidayah selanjutnya, itu hidayah dalam menjalani hidup. Kemudian mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus. Seperti apa? Karena di jalan-jalan itu ada jalan yang menceng, ada yang belok-belok dan segala macamnya. Ihdinas siratal mustaqimnya di situ. Sehingga hidayah inilah hidayah yang sangat mendasar. Kalau memang Rasulullah menginginkan Abu Thalib itu mendapatkan hidayah iman yang maksudnya. Sehingga Rasulullah SAW begitu sangat terpukul ketika kehilangan pamannya. 42 tahun masa kedekatan Rasul dengan Abu Thalib. Bayangkan, 42 tahun dekat dengan Rasul namun gak beriman. Itu kan di luar nurul ya, kalau kita ngomong. Atau di luar nalar ya. Nah, ya itu, tapi rahasia Allah itu. Ayat ini luar biasa menimbang gejolak emosi Rasulullah. Artinya meyakini bahwa ayat ini tuh
melihat Rasulullah itu sedih, kemudian pamannya itu nggak masuk Islam, tenang, kata, menenangkan Rasul bahwa engkau itu hanya sebagai perantara. Artinya innaka la tahdi man ahabbata. Artinya engkau itu nggak bisa memberi hidayah iman kepada engkau apa orang-orang yang engkau cintai sekalipun gitu. Engkau suka, engkau cintai pamanmu. Namun masalah hidayah itu hak Allah gitu. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Dan ini menjadi ibrah bagi kita semua. Kita nggak bisa, walaupun tetap berusaha memberikan jalan itu kewajiban kita. Memberikan jalan hidayah itu kewajiban kita. Masalah dia beriman, masalah dia mau ikut atau enggak, itu bukan hak kita. Banyak hikmah dari ayat ini. Ayat ini menimbang gejolak emosi Rasul. Kemudian meyakini bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya agar jangan sampai seorang itu menjadikan kedekatan dengan orang-orang soleh itu dinilai soleh juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana nggak dekatnya Abu Thalib dengan Rasul? Bayangkan sama Rasul dekat 42 tahun. Dari Rasul itu kecil bahkan. Sampai Rasulullah menikah, sampai nanti diangkat menjadi Rasul, sampai menjelang wafatnya. Jadi nggak ada jaminan sebenarnya. Tidak ada jaminan seorang itu dekat dengan seorang yang soleh, gitu. Bahkan dekat dengan Rasul, itu akan sama derajatnya. Atau bahkan bisa beriman. Itu banyak perumpamaan-perumpamaan di Al-Quran itu banyak. Gitu. Nggak cuman ini. Gitu. Ada kisah yang sudah masyhur kan, istri Nabi Nuh. Kan juga seperti itu. Itu istri loh. Yang setiap hari tidur bareng, yang setiap bersama-sama gitu kan. Istrinya. Nabi Nuh, Nabi Lut, itu kan. Dua wanita ini menjadi istri. Pendamping dari dua hamba Allah yang saleh. Namun kurang apa dekatnya kan? Ya, namanya pasangan kan kemana-mana sama gitu bareng-bareng. Tapi kedekatan ini nggak bisa jadi jaminan apa namanya mereka layak digolongkan sebagai orang-orang yang beriman. Karena apa di ayatnya mereka ini suami kedua para nabi ini gitu. Nabi Nuh dan Nabi Lut ini melihat istri-istri mereka itu orang yang benar gitu. Di ayatnya gitu. Kemudian nanti di akhirnya, di endingnya, mereka berkhianat kepada keduanya. Tanpa pengetahuan masing-masing. Gitu. Ya kan Nabi harusnya tahu, ya nggak bisa. Nggak semua Nabi itu tahu. Nggak semua Nabi itu diberikan bisikan dari langit. Nggak semua. Sehingga di depan suami mereka nggak ada masalah. Tapi di belakang suaminya mereka justru menyimpang. Tanpa pengetahuan suami. Artinya berkhianat. Ini perumpamaan-perumpamaan ya. Artinya mau sedekat apapun. Jadi jangan harap antum dekat dengan siapa ustadz siapa gitu. Kemudian yakinlah nanti bakal ditolong di akhirat. Jangan. Nggak bisa. Nggak jadi jaminan gitu. Nggak menjamin bahwa kita itu kalau dekat dengan seorang yang soleh, maka kita akan menjadi orang yang soleh juga. Ini contohnya Abu Thalib. Kemudian istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut, bahkan anaknya dan segala macamnya. Anaknya Nabi Nuh juga gitu. Artinya nggak jadi jaminan. Walaupun memang kita berusaha untuk dekat, nggak masalah. Tapi jangan harap kita pernah selfie bareng gitu dengan Ustadz siapa atau deket dengan Habib mana gitu. Insya Allah lah kita bakal dijamin nggak menjamin gitu. Nggak menjamin bahwa dekat dengan orang-orang yang soleh itu kita menjadi orang yang soleh juga. Walaupun itu kita menjadi berusaha. Makanya kan ada nasyidnya kan atau lagunya Opik gitu kan. Dekat dengan orang soleh itu berusaha untuk agar dekat, agar kita tuh kecipratan kesolehannya. Tapi nggak menjamin kita itu menjadi soleh. Gitu. Berusaha boleh, berusaha itu memang harus gitu bahkan. Dekat dengan orang itu baru harus itu. Namun apakah menjadi jaminan kita menjadi soleh? Enggak gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dekat dengan menjamin jadi orang yang soleh itu berbeda. Dekat itu harus dan kita harus berusaha untuk itu. Tapi kalau menjadi merasa aman, oh, aman lah kerja dan soleh. Pun nanti kalau saya masuk neraka dicarilah sama ini enggak bukan gitu. Ya ini warning kepada kita lah agar kita jangan merasa udah soleh ataupun dekat dengan orang soleh kemudian dijamin kesolehan enggak. Artinya sesoleh apapun suami,
sesoleh apapun istri, soleh apapun anak, bapak dan segala macamnya, itu nggak jadi jaminan orang terdekatnya juga soleh. Ya buktinya para nabi ada yang seperti itu. Termasuk Rasulullah, pamannya sendiri ya nggak bisa, walaupun selama puluhan tahun ikut dengan Rasulullah SAW, bahkan menjadi pembelanya. Nah, balasan terbaik untuk kafir terbaik. Nah, ini kelak nanti ya, ketika setelah Fatu Mekah, Abbas bertanya gitu. Abbas bin Abdul Muthalib, ya, artinya paman Rasulullah yang lain, bertanya kepada Rasulullah, balasan apa yang kau berikan kepada pamanmu Abu Thalib? Bukankah sekian lama dia itu melindungimu dan juga membelamu? Kemudian Nabi SAW menjawab, dia berada di bagian terdangkal neraka. Kalau bukan karena jasanya padaku, dia pasti berada di dasar neraka yang paling dalam. Sahih Bukhari. Artinya apa? Ini problem sekarang. Apalagi wacana liberal gitu ya. Masa sih orang yang baik gitu, suka santunya anak yatim, misalnya apa pendeta atau biksu atau apapun lah ya, orang di luar Islam gitu, orangnya sangat baik, masa sih dia masuk neraka dibandingkan dengan orang yang muslim cuman kasar, cuman suka ngomong kotor dan segala macamnya, masa sih dia masuk surga? Nah, hadis ini mengkonfirmasi itu. Artinya apa? Artinya kalaupun ini ya, keimanan kita itu mengharuskan kita bersikap seperti itu. Apapun, sebaik apapun orang-orang eh, orang tersebut gitu, kalau dia tidak beriman kepada Allah gitu, kalaupun dia kafir sebaik apapun, maka dia berada di neraka. Ini mengkonfirmasi hadis ini. Ya gimana baiknya Abu Thalib gitu, luar biasa gitu. Ini bukan kafir sembarangan, ini kafir terbaik dia. Artinya membela Rasulullah gitu. Ya bukan hanya membela orang fakir miskin, bukan hanya membela baik terhadap anak yatim dan segala macamnya. Ini baik terhadap Rasulullah, pembela Rasulullah. Namun dia tetap berada di neraka. Gitu. Artinya kafir ini dalam terminologi Islam kan ya nggak beriman kepada Allah, kepada Rasul, segala macam lah. Itu kan kafir gitu. Kalau ada yang nggak suka dibilang kafir, ya masuk Islam aja kan gitu. Sederhana kan gitu. Namun karena dalam bahasa, walaupun dalam bahasa iman mereka kita juga disebut kafir, ya nggak masalah. Itu kan bahasa iman kita. Bahasa iman kita adalah di luar Muslim adalah kafir kan gitu, sesat. Mereka juga bilang gitu kan, di luar agama mereka adalah kafir, ya, atau bahasa lainnya lomba tersesat ataupun apalah gitu. Jadi kalau ada orang di luar Muslim gitu kan, di luar Islam menyebut kita yang Muslim ini kafir, ya nggak masalah. Karena kafir menurut mereka adalah beriman menurut kita kan gitu, nggak masalah. Itu kan bahasa iman masing-masing agama. Artinya kalau dalam keimanan kita, orang yang kafir walaupun sebaik apapun itu orang, namun kafir, maka mereka tetap berada di neraka. Nggak ada tuh kebaikannya nanti akan dikonversi kemudian masuk surga. Enggak. Itu iman kita menyatakan itu. Gitu. Jadi dan orang yang beriman Islam, walaupun dia nanti zolim, walaupun dia itu nanti membunuh bahkan luar biasa kejahatannya, tapi dia itu Muslim dan masih ada iman di dalam hatinya, itu akan masuk surga. Walaupun tetap nanti dibersihkan dulu, dihitung dulu amalnya, kemudian ketika keburukannya terlalu besar, maka dimampirin dulu di neraka, baru masuk surga. Gitu. Ini hadis di Madinah ya, artinya setelah Fatu Mekah, Abbas Rasulullah bertanya seperti ini. Bagaimana Abu Thalib gitu? Ya dia kafir, dalam keadaan kafir, dan itu berada di neraka, walaupun neraka paling dangkal karena memang karena kebaikannya yang dia lakukan, karena jasanya kepada Rasulullah, dia tetap di neraka, namun neraka yang paling dangkal, bukan yang paling dalam gitu. Jadi ya jangan saling mengandalkan lah kalau untuk masuk surga gitu. Karena saking dekatnya, justru kita harus bersaing gitu masuk surga. Ya, hidayah Allah itu mahal. Makanya alhamdulillah kita bersyukur sudah mendapat hidayah, dan alangkah baiknya hidayah itu seharusnya kita jaga sampai nanti kita meninggal dunia. Jangan sampai kita mati dalam keadaan di luar Muslim seperti itu. Itu balasan untuk Abu Thalib ya. Artinya walaupun dia dekat, walaupun dia membela Rasulullah, namun tetap dalam kekafiran, ya tempatnya di neraka.
Jadi nggak bisa kita mengklaim ada orang pendeta nih baik bener, suka nyumbang, suka ini atau apa nih pastor atau siapalah biksu atau segala macamnya gitu. Baik. Namun bahasa iman kita mereka ditempatkan di neraka. Ya terserah bahasa mereka gitu kan. Kita nggak ikut campur iman mereka kan. Iman mereka meyakini bahwa mereka masuk surga ya silahkan. Tapi kalau iman kita selaku muslim, karena hadis ini, iman kita menyatakan orang-orang kafir itu berada di neraka. Dan itu nggak usah diperdebatkan dengan mereka. Itu nggak ada hubungannya karena basicnya sudah berbeda, dasar berpikirnya sudah berbeda. Mereka dengan iman mereka meyakini kebaikan yang mereka lakukan, kemudian mereka meyakini masuk surga, ya sudah urusan mereka. Tapi kalau iman kita dan harus kita yakini mereka itu masuk neraka dan itu sudah selesai, jangan diperdebatkan lagi. Gak bisa kita berdebat dengan yang dasarnya sudah berbeda. Dasar kita beriman Al-Quran dan hadis, gitu kan? Nah, hadis ini salah satu yang meyakini itu kan, menyatakan itu hadisnya. Ya sudah, kita nggak perlu lagi tuh memperdebatkan itu karena memang sudah jelas gitu. Jadi ya silahkan dengan lakum dinukum waliyadin lah, agama mengatakan begitu ya sudah selesai. Agama kita menyatakan mereka itu neraka walaupun sebaik apapun gitu. Dan sudah selesai, putus di situ. Nah kemudian Bunda Khadijah, kalau kita tadi membahas Abu Thalib, Bunda Khadijah siapa sih yang nggak tahu Bunda Khadijah luar biasa gitu. Beliau adalah teladan dan model bagi muslimah lintas zaman, bahkan sampai hari ini pun tidak ada yang menyainginya ya. Bunda Khadijah kan dari Bani Asad ya, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusoy. Nah ketemunya di Kusoy nih sama Rasulullah kan, Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoy. Jadi Kusoy ini punya dua anak, Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Nah Abdul Manaf punya anak Hashim, Abdul Uzza punya anak Asad. Asad punya anak Khuwailid, Khuwailid punya anak Bunda Khadijah. Jadi keturunannya nanti ketemu di Kusya. Jadi nggak jauh-jauh sebenarnya garis-garis silsilahnya dengan Rasulullah SAW. Nah, Bani Hashim dan Bani Asad ini kan dua bani yang sangat luar biasa. Dua klan yang sangat penting di Mekah dan termasuk dari klan-klan tertinggi ya. Selain Bani Makhzum, kemudian Bani Abdul Syams dan lain sebagainya. Ini Bani Hashim dan juga Bani Asad. Orang-orangnya itu rata-rata pengusaha sukses. Dari Bani Asad itu ya pengusaha, kemudian keluarga pedagang lah istilahnya. Makanya Bunda Khadijah kan dikenal wanita yang sangat kaya raya karena memang dari jalur perdagangannya. Tuh. Ada tokoh namanya Utsman bin Khuwairits ya. Pernah kita bahas ketika kita bahas Hanifiyah. Itu ada orang-orang Hanifiyah, orang-orang yang tidak mau menyembah berhala. Itu salah satunya ada namanya Utsman bin Khuwairits. Itu dari Bani Asad. Dia ikut agama Nasrani yang lurus. Walaupun tidak menyebarkan atau tidak melakukan kristenisasi lah kalau bahasa sekarang gitu. Tapi dia ikut agama Nasrani yang lurus gitu. Itu kekayaannya sangat luar biasa. Bahkan dia mau dijadikan proksi di Mekah. Makanya proksi Nasrani atau proksi dari Romawi di Mekah. Makanya dia dibunuh sama orang-orang Mekah karena Mekah itu tidak ikut blok Persia ataupun Romawi. Kemudian ada juga sering saya ungkapkan Hakim bin Nizam. Ini Hakim bin Nizam juga luar biasa kekayaannya. Zaid bin Harithah kan dibeli sama dia kan, Zaid bin Harithah sebelum nanti dia serahkan sebagai hadiah kepada bibinya. Jadi Hakim bin Nizam itu baru pulang dagang, dia ngelihat banyak budak, dia beli tuh segerombolan budak. Kemudian dia serahkan atau dia datang ke bibinya. Ini keponakannya Bunda Khadijah. Datang ke bibinya, wahai bibiku, silahkan pilih budak yang kau sukai. Ya, kalau pengusaha kan gitu gayanya. Jadi pulang-pulang bawa apa oleh-oleh. Kalau kita kan pulang dari luar kota bawa oleh-oleh apa gitu kan. Kalau Hakim bin Hizam enggak, oleh-olehnya budak. Dan harga budak kan lumayan, 200 juta gitu. Bilal itu harganya sekitar 200 juta. Jadi kalau beli 5 ya lumayan tuh. Nah, Hakim bin Hizam itu suruh milih bibinya tuh. Wahai bibiku, ini saya baru pulang dari luar kota nih. Ada oleh-oleh buat kamu, silakan pilih.
Ya, suruh milih budaknya. Nah, Bunda Khadijah milihnya Zaid bin Harisah. Akhirnya dihadiahkanlah Zaid bin Harisah kepada Bunda Khadijah. Dan kemudian nanti Bunda Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah sangat mencintai Zaid, bahkan sempat dianggap diangkat menjadi seorang anak kan. Makanya Zaid bin Muhammad sebelum nanti dianulir oleh Al-Quran, nggak boleh gitu mengangkat anak dengan menisbatkan nama di anaknya bin Muhammad, itu nggak boleh. Sehingga kembali lagi menjadi Zaid bin Harisah. Hakim bin Hizam ini eh, sahabatnya Rasulullah, walaupun dia nggak beriman, nanti berimannya akhir-akhir nanti setelah Fatu Mekah baru beriman. Kemudian dia punya azam untuk saya ini telat beriman kepada Rasulullah gitu kan. Dia punya azam ingin mengejar ketertinggalannya dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Ya, ini gayanya pengusaha gitu kan. Saya sudah banyak dosa, saya mau taubat lah, mengejar amalan-amalan yang belum sempat dilakukan dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya dia apa? Dia beli itu Darun Nadwa. Darun Nadwa itu rumah parlemen. Ya kalau sekarang kayak DPR-nya lah, Senayannya gitu. Senayan dia beli tuh. Dia wakafkan ke Rasulullah SAW, dia sedekahkan. Nah itu gayanya Hakim bin Hizam ya. Ya kalau sehingga kekayaannya luar biasa, dia beli Senayan gitu kan, parlemen dia beli. Dia juga setiap setiap hari Arafah ya, hari Arafah itu di bulan Zulhijjah itu dia merdekakan 1000 budak. Ya kalau harga budak tadi 200 juta kali aja tuh, kali 1000 ya lumayan lah gitu. Belum lagi nanti Zubair bin Awam dan lain sebagainya, itu orang-orang dari Bani Asad semua itu. Nah Khadijah lahir di keluarga ini, artinya beliau ini dari kecil, dari lahir sampai dewasa itu nggak pernah namanya tuh susah hidup gitu, nggak pernah tuh di akhir bulan ngerebus Indomie gitu, nggak pernah gitu. Luar biasa saking kayanya. Nah namun beliau menjadi manusia yang orang yang menikah dengan Rasulullah, kemudian menjadi manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ini luar biasa Bunda Khadijah. Dari kekayaannya yang sangat kaya raya, kemudian menikah dan menjadi orang yang bukan hanya wanita ya, ini orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW dan menjadi pendukung utama dakwah Rasulullah SAW. Artinya gimana nggak kehilangan gitu. Orang yang selama ini mendukung dakwahnya malah kehilangan gitu, meninggal dunia. Artinya apa? Setiap keresahan, segala kegelisahan Rasulullah SAW. Rasulullah kan berdakwah di luar itu kan mesti nggak semuanya lurus-lurus. Mesti ada dicaci maki oleh orang-orang Quraisy, dilempar kotoran, bahkan dipukul pun pernah gitu. Nah, ini luar biasa pengorbanan Rasulullah. Kemudian dia pulang ke rumah melihat senyum istrinya tuh hilang semua rasa. Yang tadi seharian itu kepenatan dakwah di luar itu, ketika pulang malam hari ataupun sore hari pulang bertemu istrinya kemudian senyum Bunda Khadijah, itu serasa segala peristiwa yang menyakitinya di seharian itu menjadi sirna. Ini luar biasa Bunda Khadijah. Kemudian Bunda Khadijah pun tidak pernah lagi-lagi ya, sekalipun itu, satu kali pun tidak pernah menunjukkan muka yang masam dan kecewa. Artinya Bunda Khadijah kan kaya raya. Nah, setelah masa kenabian, bahkan sebelumnya ya, itu hartanya itu banyak dipakai oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk menolong fakir miskin, menolong kebutuhan orang lain. Itu sebelum Rasulullah menjadi nabi itu sudah memakai harta Bunda Khadijah untuk kebaikan Rasulullah. Apalagi setelah dakwah, apalagi setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Itu hartanya habis. Hartanya itu habis, sangat-sangat habis. Namun apa? Bunda Khadijah sama sekali nggak pernah kecewa. Nggak pernah menunjukkan muka yang istilahnya ditekuk lah kalau sekarang gitu. Ini luar biasa. Kayaknya para umahat ini ya. Ya, ya teladan lah Bunda Khadijah ini, luar biasa. Bunda Khadijah. Termasuk juga Bunda Khadijah ini 4 penghulu wanita di surga. Ya, ada 4 penghulu wanita di surga. Salah satu yang paling utama adalah Bunda Khadijah. Ini sangat luar biasa. Kaya raya sejak kecil namun hartanya habis untuk dakwah. Bahkan di masa pemboikotan itu kan habis-habisan.
istilahnya bahasanya ya beralaskan tanah, beratapkan langit lah gitu. Yang dibayangkan orang yang dari kecil itu nggak pernah susah, namun ketika menikah dengan Rasul, kemudian Rasul itu berdakwah di apa namanya, diutus menjadi Rasul, kemudian berdakwah, hartanya dipakai sampai habis, itu Bunda Khadijah nggak pernah kecewa, nggak pernah sedih, gitu, hartanya habis. Ini sangat luar biasa. Oleh karena sangat sangat sedihnya Rasulullah SAW ketika ditinggal Bunda Khadijah. Nah, apa pengaruhnya? Terakhir ya, apa pengaruhnya ketika dua orang ini meninggal dunia? Abu Thalib dan Bunda Khadijah adalah dua benteng pertahanan dakwah. Abu Thalib membela Rasulullah SAW bahaya Quraisy dari luar, kemudian Bunda Khadijah memberi ketenangan batin di dalam rumah. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW tadi nggak semua bagus-bagus kan, ketika dakwah itu nggak semua itu bagus-bagus, pasti ada jelek-jeleknya, ada hinaan, ada cacian, ada kezoliman, ada lemparan kotoran dan segala macamnya. Tapi di sisi ketika pulang ketemu Bunda Khadijah, Rasulullah SAW itu muncul senyuman sang istri, itu hilang semua apa yang ada di luar itu. Artinya memberikan ketenangan di dalam rumah dengan sangat luar biasa. Abu Thalib membela Rasulullah di luar dari bahaya Quraisy, dari pembunuhan dan segala macamnya. Bunda Khadijah memberikan ketenangan batin di dalam rumah. Artinya dengan wafatnya Abu Thalib itu nggak ada lagi tokoh senior yang berwibawa gitu kan, dari Bani Hashim yang disinggung Quraisy, sehingga Quraisy lebih luasa menghadang dakwah dan menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan wafatnya Bunda Khadijah, maka semangat baru itu ya bahasanya separuh nyawanya itu hilang lah kalau bahasa kita sekarang ya, bahasa anak muda sekarang, separuh nyawaku itu hilang gitu. Karena apa? Karena semangat baru itu ada di rumah. Ya, ini contoh ya para istri ya yang sudah menikah lah, semangat baru itu hilang, atau yang masih gadis gitu kan. Jadikan nanti suami antum semua itu menjadi apa, semangat gitu, penyemangat buat suami, jangan sampai pulang malah tambah pusing gitu kan. Sehingga semua dan besok hari baru pun diawali dengan semangat baru, karena di rumah itu penuh dengan semangat. Setiap hari seperti itu Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah. Di luar penat, kemudian pulang dengan senyuman Bunda Khadijah, luntur semua itu kepenatan, datang semangat baru, kemudian besok memulai hari baru lagi dengan semangat yang sangat luar biasa. Gitu. Makanya Rasulullah pernah mengungkapkan isi hatinya, artinya bersabda, aku tidak pernah merasakan beban yang berat sebagaimana setelah Abu Thalib dan juga Khadijah istriku itu meninggal dunia. Artinya beban itu semakin berat ketika kedua orang ini tiada gitu. Sangat luar biasa ya. Kemudian wafatnya dua pendukung utama dakwah ini membuat posisi Nabi SAW di Mekah itu semakin sulit. Maka beliau pun mulai berpikir untuk mencari alternatif pusat dakwah baru di luar Mekah. Artinya mulai mencari lahan baru, lahan garapan baru, karena Mekah ini udah nggak kondusif gitu. Pembela-pembelanya sudah meninggal, walaupun nanti masih ada apa namanya, Hamzah dan Umar dan lain sebagainya, namun tidak cukup kuat untuk menghadang serangan-serangan dari Quraisy. Makanya mulai tahun ke-10, kemudian ke-11 nanti, ini kan akhir tahun 10 ya terjadinya. Tahun ke-11, 12, 13 itu mulai Rasulullah SAW dakwah keluar kabilah Mekah. Itu ke Taif, kemudian walaupun Taif gagal, nanti dakwah ke kabilah-kabilah yang datang untuk berhaji gitu dan segala macamnya. Dan nanti pada akhirnya ketemu dengan pemuda-pemuda Yasrib, sehingga menghasilkan Baiat Aqabah, dan Yasrib itu siap untuk menampung menjadi tempat hijrah Rasulullah SAW dan juga para kaum muslimin yang dizolimi di Mekah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan ya. Tafadhol kalau memang ada yang ingin didiskusikan ya, silahkan. Afwan. No, Pujo belum ada, Pujo. Yang lain, Tafadhol. Ya, artinya sedih itu manusiawi gitu. Jadi jangan
Rasulullah sedih, ya, itu manusiawi karena memang Rasulullah manusia. Jangan dikira karena Rasul bukan manusia lah gitu. Apa namanya? Kok Rasul sedih kemudian ya itu nggak bisa di generalisir bahwa Rasulullah nggak bisa sedih. Rasulullah sedih dengan meninggalnya kedua pendukung dakwah ini. Walaupun yang satunya belum beriman, yang satunya luar biasa menjadi penghulu surga. Ya kalau nggak ada kita akhiri ya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ahlan ahlan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, nama saya Ahmad Irfan Hilmi, asal dari Tasikmalaya. Afwan izin bertanya Ustaz, kenapa ya Ustaz waktu kemarin-kemarin saya baca sirah Khulafaur Rasyidin Ya. dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib itu memiliki istri yang lebih dari 4 Ustaz. Sedangkan di dalam Al-Quran itu batas memiliki istri itu ya maksimalnya 4. Ya. Syukran Ustaz. Bacanya di mana? Bacanya Di Google Ustaz. oh, di Google. Ya, ya memang setahu saya ya artinya nih nanti dikonfirmasi lagi ya dan setahu saya ya istri para sahabat itu tidak lebih dari 4 gitu. Walaupun kalaupun itu tertulis lebih dari 4 itu dipastikan itu tidak dalam satu waktu. Artinya maksimal itu 4 dalam satu waktu. Bisa jadi ada yang cerai atau bisa jadi ada yang meninggal kemudian menikah lagi, ada yang meninggal menikah lagi gitu. Jadi dibatasi yang mungkin yang antum baca itu dimaksudkan misalnya istri Ali itu ada 9 kalau nggak salah. Saya lupa gitu jumlah nominalnya. Atau istri Abu Bakar ada berapa gitu sekian ataupun lebih dari 4. Tapi dalam satu waktu ya, artinya dalam satu kesatuan waktu itu tidak melebihi 4 gitu. Bisa jadi yang antum baca itu jumlah istrinya sekian gitu, melebihi dari 4. Namun kalau secara apa namanya secara kehidupan artinya secara waktu itu tidak lebih dari 4 gitu. Ya gitu Ustaz Irfan ya. Kecuali Rasulullah dan itu keutamaan tersendiri Rasulullah. Makanya nanti nggak semua yang dilakukan Rasulullah itu menjadi sunnah gitu. Ada yang dilakukan Rasulullah itu menjadi wajib namun tidak menjadi wajib bagi umatnya. Ada. Jadi ada pembagian-pembagian. Artinya nggak semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi sunnah atau menjadi hal yang harus kita lakukan. Misalnya Rasulullah SAW diwajibkan qiyamul lail dan sholat duha. Itu kewajiban bagi Rasulullah. Namun bagi umatnya enggak. Kayak gitu. Rasulullah diberi kebolehan atau diberi kebolehan menikah dalam satu waktu lebih dari 4. Itu keistimewaan tersendiri untuk Rasulullah. Namun umatnya dibatasi maksimal 4 dalam satu waktu. Kalaupun berbeda misalnya istrinya 5 atau 6 itu pasti ada yang meninggal atau yang dicerai dulu gitu. Untuk umat Islam ya, untuk umatnya. Tapi Rasulullah enggak seperti itu. Dan banyak hal yang lainnya lah. Ada yang haram bagi Rasul, boleh bagi kita. Apa contohnya? Harta zakat. Nah, harta zakat itu haram. Nah, Rasulullah dan juga Ahlul Bait artinya keturunan Rasulullah itu diharamkan menerima harta dari zakat. Tapi kita boleh menerima harta dari zakat. Walaupun kita sebagai amil atau sebagai fakir miskin gitu, segala macamnya. Jadi banyak hal-hal. Nah, mengkonfirmasi tadi para sahabat itu memang ada istrinya yang lebih dari 4, namun tidak dalam satu waktu. Gitu. Jadi kalaupun dalam satu waktu itu maksimal 4. Itu Ahmad ya, Irfan ya. Hal yang lain, padahal. Taib Ustaz, syukran. Afwan. Apa hikmah cepat wafatnya Abu Thalib dan Bunda Khadijah bagi dakwah Rasulullah SAW? Cepat wafatnya Abu Thalib. Ya kalau Abu Thalib memang nggak cepat ya. Ya Pak Arif ya, M Arif Budiman. Artinya
Abu Thalib itu wafat di beberapa riwayat tuh usianya menginjak 80 tahun. Itu riwayat yang sahih ya. Walaupun nanti ada banyak perbedaan, ada yang bahkan ada yang mengatakan lebih dari 100 tahun ada gitu. Tapi riwayat yang sahih yang apa namanya? Dan itu perbedaan itu biasalah usia-usia itu. Nah, Abu Thalib wafat di usia 80 tahun gitu. Nah, itu tidak cepat wafat. Jadi usia sudah uzur itu, sudah waktunya wafat, dan juga Bunda Khadijah. Nah, bagaimana apa hikmahnya? Hikmahnya adalah tadi yang disebutkan. Kalau memang pengaruhnya kan di slide terakhir tadi ya. Pengaruhnya adalah mengindikasikan bahwa di Mekah itu sudah tidak kondusif untuk menjadi basis dakwah. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah harus memutar lagi rencana, planningnya, memutar lagi kesimpulannya bahwa Mekah yang awalnya siap untuk menjadi basis dakwah, maka diputar strategi Rasulullah. Ini bukan wahyu ya, artinya hijrah proses hijrah ini bukan wahyu. Kamu nanti akan wahai Rasul gitu kan dari Allah. Kamu akan hijrah ke Madinah kayak gini bla bla bla. Enggak. Ini murni dari pemikiran Rasulullah. Walaupun nanti ada sisi di mana nanti kita bahaslah menjelang hijrah itu. Ada sisi di mana Madinah itu menjadi tempat basis hijrah. Tapi nantilah gitu kita bahas. Nah, hikmahnya adalah bagaimana menjadikan kita itu selalu berpikir gitu. Rasulullah itu Allah itu membuat Rasulullah itu tidak merasa nyaman dengan adanya dua orang ini, kemudian berpikir bagaimana menyebarkan Islam itu dengan kondisi yang sangat sempit gitu. Itu sih. Kalau hikmah kan banyak ya, kita bisa ambil macam-macam lah hikmah yang bisa diambil gitu. Kalau menurut salah satu yang bisa saya ambil adalah ketika ada pembela, ketika ada kekuatan, aman nih dakwah. Namun ketika kekuatan itu hilang, Abu Thalibnya meninggal, itu dari kekuatan luarnya untuk menjadi tamengnya itu hilang, kemudian kekuatan dari dalamnya hilang, itu Bunda Khadijah, Rasulullah kan nggak putus asa. Artinya tidak berlarut-larut sedih, kemudian putus asa, ya udah gimana lah gitu kan. Pendukung dakwah saya, pembela dakwah saya udah nggak ada nih, tamengnya udah nggak ada, yang di rumah pun udah nggak ada, istri saya yang biasa senyum menghadirkan semangat baru udah nggak ada. Ya udahlah mau apa lagi gitu kan. Nah, nggak seperti itu kan. Artinya hikmah bagi kita adalah dakwah itu akan terus dijalankan dengan segala macam kondisi. Ini kan kondisi yang sangat-sangat sempit, kondisi yang sangat luar biasa. Pembelanya sudah nggak ada, yang di rumah juga nggak ada, gitu kan. Tapi karena memang tujuannya adalah risalah, itu menyebarkan Islam, ya nggak patah semangat, gitu hikmahnya. Jadi ya kita kadang gitu, kita kadang kehilangan apalah yang orang yang kita cintai hilang, udah nggak semangat, kemudian sedih berlarut-larut, bahkan berbulan-bulan sedih karena ditinggal oleh pasangan misalnya. Bahkan ada yang cuma ditinggal seminggu aja udah sedih gitu kan, ada gitu. Rasulullah SAW ditinggal oleh paman yang membelanya, kemudian istri yang siap menjadi penyemangatnya, itu tetap fokus untuk dakwah. Lagi-lagi fokus untuk dakwah. Bahkan setelah ini kondisinya lebih sangat luar biasa. Bahkan beban Rasulullah itu sangat luar biasa, apalagi dari Quraisy. Rencana pembunuhan itu sudah sangat-sangat nyata. Makanya nanti hijrah ke Madinah menjadi ending dari kondisi di Mekah itu, endingnya adalah hijrah ke Madinah. Ahlan, tafadhal yang lain. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya. Alhamdulillah. Kita sama-sama istighfar, astagfirullahaladzim. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Kemudian kepada Allah, saya mohon ampun. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faminkum bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.